Salam anti kardus. Oke, setelah Vietnam tadi, kan gue berapa hari yang lalu gue janji mau bikin video, tapi kenapa gue nggak langsung bikin? Gue tunggu dulu sampai Vietnam bermain, jadi lawan Thailand, lawan Vietnam, baru gue bikin video. Jadi barusan aja gue nonton Vietnam 90 menit, jarang-jarang gue nonton timnas selama 90 menit. Dan banyak hal yang terjadi yang membuat gue sangat kecewa. Di luar hasil skor, ada plus poinnya. Plus poinnya satu, defense-nya sangat bagus, tapi dari sisi permainan itu enggak banget. Gue tulis di Twitter, 15 tahun lalu gue berapa kali nonton timnas, akhirnya gue berhenti nonton karena untuk gue nggak ada bagus-bagusnya untuk ditonton. Long ball. Sekarang 15 tahun kemudian kembali gue nonton berapa match, nggak berubah. Ini yang sebenarnya cukup menyedihkan. Coba kita kembali lagi, kita flashback lagi ke pada saat euforia berlebihan yang gue kritik dan gue dihajar sama fans kardus yang bilang bahwa wah kita emang layak menang bla 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 bla. Nah sekarang lu lihat, kita nggak ada layak-layaknya menang sama sekali. Kita nggak sadar bahwa Thailand kirim lapis duanya, dan kemungkinan besar Vietnam juga. Oke, bahwa kita juara, untuk mereka mah D4 AFF itu nggak penting. Harusnya kita punya mindset seperti mereka, bahwa AFF itu hanya middle target. Target kita adalah Piala Asia. Mindset mereka sudah di-set demikian. Maka dari itu, apakah mereka punya pemain lebih hebat dari kita? Enggak. Kalau gue bilang tidak. Oke, tapi karena mindset kita fokus ke AFF, puas, dan itu banyak sekali yang berkontribusi atas kegagalan ini. Oke, jangan cuma bisa nyinyir. Tolong mohon pemain kita jangan dinyinyirin. Bahkan pelatih pun jangan. Mereka tidak punya wewenang atau tidak bisa menolak kalau dipanggil ke acara TV atau seremonial ini itu. Oke, di situ gue tidak mengkritik sama sekali. Mereka sudah melakukan yang terbaik. Apakah itu memang kualitas kita? Nggak tahu. Tapi kembali lagi dari awal, gue berkali-kali gue bilang sebenarnya bukan karena kebetulan gue dikutip oleh beberapa akun besar aja bahwa gue bilang lebay. Dan ya terbukti sekarang siapa yang lebay, gue atau kalian. Kalau lihat kolam ikan pemain yang kita bisa pancing itu jauh lebih banyak daripada Vietnam, daripada Thailand, jauh lebih besar. Kenapa kita selalu terseok-seok? Ini cuman AFF. Target kita kan ikut Piala Asia. Oke? Jadi pada saat middle target jangan diberikan euforia berlebihan. Itu secara psikologis itu sangat berpengaruh. Kalian mungkin nggak tahu. Lu mau job lu mau fans lah, mau wartawan lah, mau apa, nggak peduli. Kalian semua punya hak kok untuk memberikan pendapat. Tapi gue mengalamin sendiri 5 tahun sebagai pelatih timnas futsal. Gue mengalamin kalau kita euforia berlebihan, kasih bonus berlebihan, pasti gagal. Ini semua berdasarkan pengalaman, bukan asal ngomong kayak fans kardus atau wartawan kardus. Oke, jadi cuman berapa kali sih? Gue pengen tanya sekarang, kalau kalian ingin berkontribusi terhadap prestasi timnas, itu gampang kok. Pada saat kita bermain lawan tim ASEAN, kita menang, tapi main jelek, tolong dikritik. Berapa kali itu terjadi? Gue pengen tahu. Nggak di sosmed, nggak dari fansnya, bahkan nggak media. Kalau ada satu dari berapa, tolong kirim ke gue mau baca seberapa berani mengkritik permainan yang buruk pada saat mereka menang, bukan kalah. Kadang mereka bermain tadi, defense-nya itu bagus banget, defense kita. Cuman membangun serangannya, ya mohon maaf, amburadul. Di sini gue bisa memberikan kritik terhadap Indra Safri. Tapi anyway, sebelum kita masuk ke strategi, ini yang gue maksud bahwa secara psikologis itu sangat penting. Gak bisa salahin pemain juga. Pemain tidak minta untuk dihargai berlebihan. Oke? Itu kalian yang melakukan.
Dan itu sangat berpengaruh, secara psikologis itu sangat berpengaruh. Lu boleh setuju nggak setuju, ini pendapat gue dan terbukti. Jangan bilang gue tidak nasionalis, nggak ada hubungannya sama sekali, ya. Kalau lu mau maju, simple. Target lu apa? Target kan jelas, ikut Piala Asia. Itu untuk gue wajar punya target seperti itu, ya. Nah, kalau untuk Piala Asia, ya udah. Pada saat lu lolos ke Piala Asia, baru dibeli apresiasi. Walaupun nggak lolos putaran pertama atau whatever lah, itu akan menjadi bahan koreksi. Oke? Tapi kalau lu lolos Piala Asia, target di situ bukan cuma juara AFF. Sekarang lu lihat, faktanya kan kita nggak lolos. Ikut aja nggak. Jangan kita dibantai di Piala Asia kayak U20. Ikut aja nggak. Dan kita tidak belajar. Kita tidak belajar sama sekali. U19 juga super berlebihan euforianya. Masuk ke Piala Asia 20, 0 menang. Dibantai kiri kanan. Semua bungkam, semua nyinyirin pemain, ya. Kasihan pemainnya. Maka dari bilang jangan salahkan pemain. Ini bukan salah pemain. Mereka itu hanya terima, mereka hanya melakukan instruksi. Oke, kedua, strategi. Yang gue kritik adalah strateginya Indra Safri. Satu, kita harus menang, kita harus curi poin. Oke, kalau dia mau mengandalkan counter attack karena Vietnam tuan rumah akan maju ke depan, fine, nggak ada masalah. Tapi itu gue nggak ngelihat sama sekali. Counter attack itu kan adalah pada saat kita diserang, banyak pemain Vietnam di area Indonesia, banyak pemain Indonesia di garis tengah ke belakang, sedikit pemain Indonesia, sedikit pemain Vietnam, baru kita melakukan serangan balik, baru melakukan long ball whatever lah, nggak ada masalah. Yang terjadi sekarang, di depan kiper ada 3 pemain Indonesia, pemain Vietnam jarak 15-20 meter, masih aja long ball. Itu bukan counter attack. Itu artinya kita tidak mampu untuk membangun serangan, dan itu menyedihkan. Kalau orang bilang nggak ada pemain skillful, ada Egy kok. Apakah salah Egy? Egy nggak dapat 1 ball yang wajar juga. Bermain buruk. Tugas 2 DM itu apa? Untuk membantu center back membangun serangan. Jarak antar pemain terlalu jauh, dan ini tanggung jawab pelatih. Bukan berarti kita akan menang lawan Vietnam, tidak. Tapi at least kita memiliki intensi untuk membangun serangan, menciptakan peluang. Tambah banyak peluang tercipta, tambah banyak kemungkinan kita bisa cetak gol. Itu aja. Berapa peluang bersih, peluang besar yang kita dapatkan tadi? 0. Vietnam, lu kira bagus? Amburadul juga. Tapi minimal Vietnam masih ada intensi, mungkin 30-40% sekali-sekali membangun serangan dari belakang ke samping. Tapi juga pakai kacamata kuda, tujuannya ke depan. Nggak melihat apa-apa. Nah, ini yang untuk gue menyedihkan. Bukan masalah menang kalah tadi. Kalau lu bilang sial di menit-menit terakhir, ya nggak sial juga. Karena secara overall Vietnam layak menang. Kenapa kita nggak cetak gol? Kebobolan kan salah kita sendiri. Salah kita as a team ya, bukan salah 1, 2, 3 pemain, enggak. Dan feeling gue itu salah satu mungkin instruksi dari pelatih yang gue bilang gagal total. Bukan karena kebetulan kalah, tapi atau tidak bisa dijalankan pemain, ya bisa juga itu. Karena kalau tujuannya counter attack, nggak kelihatan sama sekali. Yang gue lihat selama 90 ada reaksi football, bukan action football. Bukan kita yang mengambil inisiatif. Apakah kita bisa? Kita bisa banget. Tapi gue nggak bisa saling center back juga. Dia pegang bola, 3 pemain passing-passing, nggak di press, nggak ada pemain di tengah, ketutup semua. Apa yang lu lakukan? Dia lu lakukan long bola. Tapi apakah kita nggak berkembang? Kan gue bilang di Twitter tadi, 15 tahun yang lalu gue berhenti nonton timnas. Ya karena mainnya kayak gini. Ternyata setelah 15 tahun nggak berubah. That's the whole point. Jadi kalau lu mau menang, mulai kan dari menciptakan peluang. Banyak peluang bisa diciptakan kalau lu pegang bola. Nah, lu bisa pegang bola,
kalau lu bermain lebih rapat lagi, bukan kayak tadi jauh-jauh semua. Jadi gue nggak tahu siapa, semoga ini menjadi pelajaran untuk petinggi-petinggi ya. Kalau kita juara AFF, entah itu sepak bola, futsal, whatever, jangan diberi apresiasi berlebihan, cukup diselamatin aja kok. Tolong PSSI juga membangun mindset kita bahwa kita ini sudah layak berpikir ke level Asia, bukan AFF. Kita lihat sehebat apa Vietnam. Kalau gue bilang biasa aja, biasa banget. Thailand jauh lebih bagus, walaupun Thailand kemarin juga nggak main bagus, tapi Thailand sudah membuktikan. Nah Vietnam, bahkan Vietnam sama Thailand untuk gue sih bukan parameter. Lu coba Jepang, Iran, nah itu baru parameter. Oke? Jadi semoga ini menjadi pelajaran semua, buat kita semua, buat para media, buat para fans. Nggak usah berlebihan kalau kita menang, dan berani mengkritik, karena itu akan dibaca oleh pemain dan lain-lainnya. Memberi pujian berlebihan itu nggak ada gunanya sama sekali. Tapi kalau mengkritik, mereka akan mengaca. Gua harus lebih baik, gua harus lebih baik, gua harus lebih baik. Dan itu dalam jangka panjang. Mengkritik bukan untuk menjatuhkan ya, bukan untuk menghancurkan. Salah itu. Mengkritik, memberi masukan untuk membangun, biar mereka sadar kesalahan mereka, biar tidak terulang lagi. Kayak yang sudah lewat. Kita lihat ke depan lagi. Sekarang ini udah selesai, kita fokus ke timnas senior ya. Kita lihat, semoga dari sisi permainan aja timnas senior lebih bagus. Oke? Thanks for watching.